Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Fathah Sajat, salah satu dosen dari program studi pendidikan kimia, jurusan pendidikan MIPA, FKIP Universitas 19 November Kolaka. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan di semester 2 dengan bobot SKS sebesar 2 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang hakikat belajar dan pembelajaran, teori belajar bioheuristik dan implikasinya, teori belajar kognitivistik dan implikasinya, selanjutnya adalah teori belajar humanistik dan implikasinya, teori belajar Gestalt dan implikasinya, teori belajar konstruktivisme dan implikasinya, prinsip-prinsip belajar, motivasi belajar, dan masalah-masalah dalam belajar dan pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CPL yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah yang pertama ada sikap, menjalankan amalan sesuai keyakinan agamanya dan budaya bangsa Indonesia berdasarkan jiwa Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah pengetahuan, menerapkan konsep teoretik kimia dan pendidikan kimia sesuai dengan karakter dan budaya peserta didik yang hidup di era global secara kreatif dan inovatif. Selanjutnya adalah keterampilan umum, mengkaji implikasi pengembangan iptek sesuai bidang kimia dan pendidikan yang menerapkan nilai humaniora dalam rangka menghasilkan karya ilmiah. Yang selanjutnya adalah keterampilan khusus, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran kimia serta mengembangkan bahan ajar dan metode pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran dengan memanfaatkan perkembangan TIK terkini. Selanjutnya pelaksanaan perkuliahan akan saya jelaskan dengan melalui metode DIA, yakni Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk aspek delivery, mahasiswa akan diberikan perkuliahan dengan menggunakan metode case study dan team based project. Pada case study, mahasiswa diberikan lembar case study yang mengarahkan mahasiswa membaca dan mendiskusikan secara berkelompok dan mempresentasikannya di kelas terkait sebuah wacana atau referensi yang telah dilengkapi dengan pertanyaan yang mengarahkan mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya dengan metode team based project, mahasiswa diarahkan untuk melakukan mini riset dalam bentuk studi lapangan untuk menganalisis kesulitan belajar yang dihadapi oleh mahasiswa. Untuk aspek interaction, kegiatan perkuliahan dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab terkait dengan kasus dan tugas proyek yang diberikan kepada mahasiswa. Dan untuk aspek asesmennya, setiap tugas yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa akan dinilai berdasarkan rubrik penilaian yang telah dibuat. Adapun bobot penilaian yang digunakan dalam perkuliahan ini terdiri dari aktivitas mahasiswa sebesar 15%, case study 25%, UTS 25%, team based project atau mini riset sebesar 35%. Team based project dalam bentuk mini riset merupakan pengganti nilai UAS. Berikut adalah cuplikan pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada kesempatan ini kita bertemu kembali ya pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pembelajaran kita hari ini ada 4 tujuan utama yang kita akan bahas ya. Jadi yang pertama menjelaskan pengertian dari apa itu belajar ya. Kemudian yang kedua menjelaskan pengertian pembelajaran. Yang ketiga menganalisis ciri-ciri belajar. Kemudian yang keempat menganalisis ciri-ciri pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke pengantar dulu ya. Nah, berapa usia kalian sekarang? Saya Pak, saya 20 tahun. Ada 20 tahun. Ada yang sudah 19 tahun enggak? Saya Ada.
21 tahun ada? Ada Pak. Nah, berarti kalian seragam ya sini. Kemudian sejak kapan kira-kira kalian mulai belajar? Sejak SD. TK. Kemudian ada yang lain? Mungkin ada yang dari kandungan, dari mana? Itu nanti yang kita akan bahas. Nah, berikutnya adalah apa sih sebenarnya belajar itu? Tadi sudah ada yang mengatakan belajarnya dari SD, dari TK, dari kandungan. Nah, berarti udah lama ya belajarnya. Sekarang kira-kira apa itu sebenarnya belajar? Saya Ya, sekarang untuk mendapatkan pengetahuan itu untuk mendapatkan pengetahuan. Ada yang lain? saya Pak. Ya, silakan. Biar lebih pintar Pak. Yang lebih pintar. Nah, masih ada yang lain? Opsi yang lain masih ada? Mungkin saja yang kita. Iya, baik. Kita masuk ke materi inti ya. Yang pertama adalah hakikat belajar. Nah, rupanya belajar itu merupakan perubahan tingkah laku individu sebagai proses dari pengalaman. Ya, pengalaman yang telah terjadi pada diri individu itu. Baik, ada namanya pendidikan formal, ada namanya pendidikan non formal, ada yang informal. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri belajar. Nah, ciri-ciri belajar terbagi menjadi dua ya. Jadi ada aktivitas yang dapat menghasilkan perubahan dalam diri seseorang, baik secara aktual maupun secara potensial. Nah, kemudian ciri-ciri berikutnya adalah perubahan perilaku tersebut merupakan hasil interaksi individu dengan lingkungan, serta perilaku tersebut bersifat relatif mendalam. Jadi kalau misalkan pengetahuannya yang mendalam, berarti kita sudah melewati yang namanya proses belajar. Tentang hakikat belajar, kemudian ciri-ciri belajar. Nah, kita masuk ke submateri berikutnya yaitu hakikat pembelajaran. Nah, kalau tadi ada aktivitas, nah sekarang ternyata dalam pembelajaran itu adalah ada kegiatan. Jadi mulai nampak ya perbedaan antara belajar dan pembelajaran itu. Kalau belajar, subjeknya siapa, objeknya siapa, sudah bisa dipahami ya. Nah, kalau pembelajaran, subjeknya apa, objeknya apa, nah, nanti akan dibahas pada tes tadi, nanti akan nampak di sana ya, supaya kalian bisa secara individu bisa mencari dan sendiri dari materi. Nah, ternyata pembelajaran itu adalah pada segala kegiatan yang dirancang untuk mendukung proses belajar yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku individu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin memberikan pendapatnya. Apa perbedaan antara belajar dan pembelajaran yang ditangkap dari awal hingga materi saat ini? Saya Ya, silakan. mungkin kalau belajar itu apa proses belajar itu mendapatkan pengetahuan, sedangkan pembelajaran itu proses untuk mendapatkan pembelajaran tersebut. Ada usaha yang dilakukan untuk mendapatkan pembelajaran tersebut. Oke, ya. Ada yang lain? Sama ya? Sama persepsinya sama. Jadi intinya adalah belajar itu ada aktivitas ya untuk dan terjadi ada perubahan tingkah laku. Sedangkan pembelajaran di sini ada kegiatan yang dilakukan, dan ada juga proses perubahan tingkah laku di dalamnya. Ya, nah, seperti itu. Ya. Jadi kita bahas tentang ciri-ciri pembelajaran ya. Ciri-ciri pembelajaran itu ada 3 poin penting. Jadi yang pertama, kegiatannya mendukung proses belajar siswa ya. Yang kedua, adanya interaksi antara individu dengan sumber belajar. Kemudian yang terakhir adalah memiliki komponen-komponen tujuan, materi, proses dan evaluasi yang saling berkaitan.
sekarang kita akan berdiskusi ya, berdiskusi. Jadi saya harapkan adik-adik sekalian untuk berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah dibagi pada pertemuan sebelumnya. Kemudian didiskusikan bersama teman kelompoknya. Nanti akan ada case study yang diberikan, disajikan pada proposal ya. Silakan lamanya. Kemudian sebagai bahan untuk diskusi di proposal tersebut juga disajikan referensi yang mendukung penyelesaian case study. Yang terakhir nanti setelah berdiskusi secara berkelompok, kita akan melakukan diskusi bersama dalam forum kelas. Nah, berikut tampilan microsite-nya. Jadi ada beberapa opsi di sana, silakan kalian satu persatu ya. Jadi ada tujuan pembelajaran, ada materi, sumber belajarnya ada 2 ya. Silakan dicek. Kemudian case study-nya. Berikutnya adalah silakan berdiskusi. Kemudian nanti akan ada presentasi tiap kelompok. Oke, kita sudah selesai ya untuk slide ini. Sekarang presentasi tiap kelompok. Dari kelompok mana dulu? Kelompok kami Pak. Ya, silakan. Di nomor 1. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Said, panggilan Sambu itu 055. Jadi kelompok saya ingin menjawab tes tadi nomor 1, yang mana pertanyaannya apa makna belajar yang dapat disimpulkan dari cerita Gurina. Jadi belajar itu adalah proses aktif yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pemahaman, keterampilan serta terbaru yang muncul melalui pengalaman atau eksplorasi dan refleksi. Di mana dalam cerita Gurina belajar terjadi ketika siswa mengalami langsung proses perubahan murid benda melalui kegiatan membuat proyek visual, bukan hanya mendengar penjelasan guru. Ini menunjukkan bahwa belajar tidak hanya tentang menghafal materi, tetapi melibatkan pemaknaan terhadap pengalaman yang mengarah pada perubahan pemahaman. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Delva dengan NIM 0009. Di sini bagaimana Gurina melaksanakan pembelajaran dalam kelasnya, apa saja peran yang ia tampilkan. Jadi Gurina ini melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan kontekstual dan partisipatif, di mana siswa terlibat langsung dalam proses membangun pengetahuan. Ia merancang aktivitas kreatif dan mendorong siswa untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan mengomunikasikan gagasan mereka. Jadi peran Gurina dalam pembelajaran ini mencakup sebagai fasilitator yang dimana menyediakan alat dan bahan serta membimbing proses berpikir siswa. Yang kemudian itu sebagai motivator dengan menciptakan suasana yang menyenangkan serta mendorong partisipatif aktif siswa. Dan yang terakhir itu observer dan evaluator yang mengamati perkembangan siswa tanpa menginterferensi secara berlebihan. Mungkin itu saja Pak. Oke, ya bagus sekali ya. Jadi Gurina ini sebenarnya bukan cuma memberikan pengetahuan saja, tetapi keterampilan dan sikap juga ditegakkan pada proses pembelajaran. Ya, beri aplaus dulu kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Ya. Ya, silakan berdiri. Kelompok 3. Ya, silakan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari yang kelompok 4 berdasarkan pertanyaannya.
berdasarkan cerita apa saja ciri-ciri proses belajar yang tampak pada siswa dan apa ciri-ciri pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, ciri-ciri belajar yang tampak pada siswa. Yang pertama, terjadi perubahan pemahaman dan perilaku dari tidak tahu menjadi tahu dan bisa menjelaskan. Kedua, belajar berlangsung sesuai pengalaman langsung dan nyata. Yang ketiga, belajar bersifat aktif, kreatif, dan kolaboratif. Yang keempat, siswa menunjukkan motivasi intrinsik untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran oleh guru. Yang pertama, guru merancang pengalaman belajar, bukan hanya menyampaikan materi. Yang kedua, proses pembelajaran bersifat terencana dan terstruktur, namun fleksibel. Yang ketiga, guru bertindak sebagai pembimbing, bukan pusat perhatian. Yang terakhir, pembelajaran disesuaikan dengan konteks dan karakteristik siswa. Mungkin bisa jawab. Iya baik, ya bagus sekali ya. Beri aplaus dulu ke kelompok 9. Kemudian kelompok 4 silakan. Bandingkan pendekatan pembelajaran berbeda dengan pendekatan guru konvensional Anda mana yang lebih efektif dan mengapa? Nah, pendekatan guru ini itu bersifat konstruktivistik, di mana berpusat pada siswa dan menekankan keterlibatan aktif, kolaboratif dan serta pengalaman belajar yang bermakna. Nah, sedangkan pendekatan konvensional itu umumnya berpusat pada guru bersifat satu arah atau ceramah dan menekankan hafalan serta pencapaian akademik formal. Menurut saya, pendekatan kuliner lebih efektif karena membantu siswa memahami konsep secara mendalam, bukan hanya sekedar menghafal. Kemudian mengembangkan keterampilan atas 21 seperti berpikir kritis, kolaboratif dan komunikasi. Kemudian lebih bermotivasi karena mereka merasa terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Namun pendekatan ini juga menuntut perencanaan yang matang dan waktu yang lebih panjang sehingga tantangan yang ada pada kesiapan guru dan fasilitas sekolah. Mungkin itu saja perasaan dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, bagus sekali ya. Tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 4. Jadi kuliner ini bukan hanya sebagai seorang pendidik saja, tetapi dia fasilitator, motivator, kemudian monitor tadi edukasi dan berpikir. Ya beri aplaus dulu untuk kelompok. Ya, tadi kelompok 1 sampai 4 ya sudah melakukan presentasi case study yang diberikan dengan sangat baik sekali. Nah, untuk sebelum kita akhiri, saya salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membantu saya? Siapa? Ya, silakan. Baik, jadi berdasarkan pembelajaran pada hari ini dapat kami simpulkan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari proses pengalaman baik yang dialami ataupun yang sengaja dirancang. Perubahan itu dapat berupa keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap. Sedangkan untuk pembelajaran adalah segala sesuatu yang dirancang untuk mendukung proses belajar. Adapun ciri-ciri dari belajar adalah dilakukan secara sadar, ada tujuan yang ingin dicapai, ada interaksi, dan juga mengakibatkan terjadinya perubahan dalam diri seseorang. Sedangkan untuk ciri-ciri pembelajaran itu adalah ada kegiatannya, pada kegiatannya itu dirancang untuk mendukung proses belajar siswa, ada interaksi antara guru dan juga siswa dan juga siswa. Kemudian yang terakhir ada memiliki komponen-komponen tujuan, materi, proses, dan evaluasi yang saling berkaitan. Itu saja dari saya untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini.
Iya baik. Jadi saya rasa apa yang disampaikan temannya sangat wajar. Dan untuk mata kuliah ini, saya rasa semuanya sudah bisa memahami betul ya materinya. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum jelas dari apa yang disampaikan. Tidak ada Pak. Ya, jadi semuanya sudah jelas ya. Baik. Jadi saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Kesuksesan itu dimulai dari keinginan untuk terus belajar dan berkembang. Kemudian sukses bukan tentang apa yang telah kita peroleh hari ini, tapi apa yang akan kita tuai di masa depan. Dan ayo kita sama-sama terus belajar. Ayo belajar berbenah untuk menyiapkan masa depan yang sukses, gemilang dan bahagia. Baik, saya tutup untuk perkuliahan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan video pembelajaran yang saya ampu. Terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Saya mengucapkan mohon maaf jika sekiranya terdapat kekurangan dalam video ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan, keridhaan, dan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.